Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang pada materi akuntansi piutang berbasis akrual. Pada video pertama ini, kita membahas 3 hal penting tentang piutang pemerintah, yaitu apa itu piutang pemerintah, transaksi pendapatan pada pemerintah, serta peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang pada pemerintah. Apa itu piutang pemerintah? Salah satu akun yang penting di neraca pemerintah adalah piutang, di mana pada tanggal laporan keuangan, apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai penambah aset pemerintah berupa piutang. Pada PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Dalam praktik, banyak peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang. Tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi juga sumber daya ekonomi lain akibat peristiwa-peristiwa masa lalu yang menimbulkan hak bagi pemerintah. Transaksi pendapatan pada pemerintah. Ipsas menyatakan bahwa secara substansi, suatu transaksi pendapatan terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu pendapatan dari pertukaran dan pendapatan dari transaksi non-pertukaran. Transaksi pertukaran menyebabkan entitas menerima barang dan jasa atau pengurangan utang dengan memberi nilai setara atau hampir setara barang, jasa, atau penggunaan aset entitas. Contoh transaksi ini adalah jual beli dan sewa. Transaksi non-pertukaran terjadi karena suatu entitas menerima suatu barang atau jasa atau nilai tertentu tanpa langsung memberikan suatu nilai yang setara. Contoh dari transaksi ini adalah pajak, bea materai, denda, dan lain-lain. Apa saja peristiwa yang menimbulkan piutang pemerintah? Peristiwa yang menimbulkan piutang pemerintah pertama disebabkan pungutan pendapatan negara atau daerah, kedua disebabkan karena perikatan, dan ketiga, karena disebabkan ada kerugian negara atau daerah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pungutan pendapatan negara atau daerah. Timbulnya piutang ini karena adanya tunggakan pungutan pendapatan yang menimbulkan hak tagih, seperti piutang pajak, piutang selain pajak, dan piutang valuta asing. Sesuai standar akuntansi pemerintahan, piutang pajak terjadi pada saat hak negara atau daerah untuk menagih timbul. Piutang disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak atau berdasarkan penetapan surat ketetapan pajak. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan negara atau daerah selain pajak banyak sekali jenisnya, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut adalah contoh baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Piutang dalam valuta asing dapat timbul dalam hal terdapat hak pemerintah atas pajak atau PNBP dalam bentuk valuta asing. Piutang tersebut dicatat atau disajikan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Pembahasan yang kedua yaitu perikatan. Terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli dengan kredit, kemitraan, dan imbalan fasilitas atau jasa.
Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN atau BUMD, perusahaan swasta, dan organisasi lainnya. Piutang jual beli. Apabila penjualan dilakukan secara cicilan atau angsuran, maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Piutang kemitraan. Hak dan kewajiban kemitraan dituangkan dalam naskah perjanjian. Piutang pemerintah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilunasi oleh mitranya. Piutang imbalan fasilitas atau jasa. Hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum diterima dari pihak terkait diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Pembahasan yang terakhir atau ketiga yaitu piutang atas kerugian negara atau daerah. Piutang atas kerugian negara atau daerah sering disebut sebagai piutang tuntutan ganti rugi atau TGR dan piutang tuntutan perbenaran atau TP. Tuntutan ganti rugi atau TGR dikenakan oleh atasan langsung kepada pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendahara karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Tuntutan perbendaharaan atau TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Penyelesaian atas tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan dapat dilakukan dengan cara damai di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyajian piutang untuk kedua cara tersebut adalah sebagai berikut. Demikianlah penjelasan atas peristiwa yang menimbulkan piutang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.